Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitoni itu merupakan suatu wujud tasyakuran dari sebuah manigai perkawinan apabila dalam suatu keluarga itu telah dikaruniai ataupun telah dipercaya untuk bobot atau hamil 7 bulan, maka akan dilaksanakan acara tingkeban atau mitoni. Tujuan utama mitoni adalah mohon doa restu sang ibu, calon ibu, supaya dalam hamil, proses kehamilan itu selama 9 bulan 10 hari akan diberikan keselamatan, dan pada bulan yang ke-7 inilah masa yang tepat untuk mohon doa restu kepada ayahanda tercinta, kepada sanak saudara yang dianggap bisa memberikan doa yang terbaik buat calon bayi yang dikandungnya. Adapun prosesinya, yang pertama sang calon ibu mohon doa restu kepada suaminya ataupun sang calon ayah. Setelah direstui, maka kedua-duanya mohon doa restu kepada eyang kakung maupun kepada eyang putri. Selanjutnya, kedua eyang putri itu akan membuat satu air suci, kalau bahasa Jawanya Tirto Perwito Adi. Air suci itu diambil dari 7 tempat, kemudian akan diracik, dimasukkan dalam satu kendogo. Kemudian setelah diracik, dimasukkan susu air tadi, akan dikasih juga bunga setaman. Dan yang terakhir, air suci Perwito Adi itu akan dimasukkan klopo segandeng ya Bu ya. Nah, itu artinya apa? Patembayatan. Jadi hidup itu harus bekerja sama. Selanjutnya, maka calon ibu didudukkan di tempat pemandian. Yang pertama akan memberikan doa restu adalah eyang putri dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki ataupun mbah putri. Yang paling utama sebelum memberikan air suci sebanyak 7 kali, khusus untuk orang tua 7 kali. Setelah prosesi selesai, maka disuruh bersuci seperti berwudu. Sang calon ayah akan membawa kendi yang isinya air suci, kemudian dituangkan, nanti akan dipakai oleh sesuci oleh calon ibu tadi. Yang namanya wudu itu yang disucikan nggak hanya lahiriah, namun batinnya juga, sebagai bukti walaupun kita itu sudah mandi 7 kali, tapi kalau belum wudu belum boleh sholat. Setelah
prosesi sesuci air berwudu selesai, maka kendi tadi akan dipecah dengan rapalan. Kalau Jawanya orang pati-pati mecah kendi, nang aku mecah pamore anakku utawa calon dan bayina anakku si A si B si C. Ganti pakaian satu prosesi yang cukup istilahnya menggembirakan. Tidak memberikan, maka saudara-saudara kan dikumpulkan. Nah, nanti sang prias akan tanya, ini calon ibu ini memakai baju ini udah bagus atau belum? Kalau 1 sampai 6 itu dibilang belum pantas atau belum patut, sama. Udah pantas belum? Pantas atau patut sama. Nah, tapi yang ketujuh, setelah kain yang ketujuh, maka itulah dibilang pantas atau patut atau cantik. Setelah itu maka 7 itu kan dikelilingkan kain-kainnya, ibaratnya seperti apa Bu? Petarangan. Fungsinya petarangan apa? Buangrem, untuk mengerami. Nah, setelah mengerami, ya kalau manusia ya hanya sebagai simbolis saja. Nah, bilang potok-potok, nah gitu ya nanti. Nah, nanti sebelum mengerami ada prosesi pagas janur, ya. Nanti kerisnya sang calon ayah itu namanya Kiai Brojol, yang ujungnya itu ada kunirnya, Bu. Dari bawah ke atas tarik, nanti mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah balik kanan, lari secepatnya. Berhubung si calon ibu tadi sudah ada di petarangan, dia bilang petok. Nah, kan tadi suaminya lari ya toh, untuk memanggil sang suami, bilang petok. Nah gitu. Kemudian yang suami kembali lagi. Yang dihiasi ataupun digambari dengan biasanya itu Kumojoyo sama Kumerati, nah, ataupun Arjuna sama Sembodro sama diturunkan di dalam kain ya Bu ya, kain. Nah, nanti akan ditadai oleh Eyang Putri, akan nadai kasih hiasan tadi. Yang pertama putra dulu juga boleh, nah, kemudian ditamani setelah itu yang kedua ditambah oleh yang putri satunya. Kemudian ibunya kembali masuk, dan nanti para hadirin sekalian itu mengajarkan orang hidup itu harus berderma ataupun berbagi. Maka semua yang hadir itu akan dikasih mata uang kreweng. Kreweng itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membeli dawet. Nanti ada yang bakul dawet di sini. Nah, bapak ibunya sama rujak.
uri-uri, perlu kita kembangkan, perlu kita bina supaya tidak hilang, karena nenek moyang kita menciptakan gelar upacara adat seperti ini pasti mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini bisa selaras, damai, rukun, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Kami mengharapkan kegiatan-kegiatan ini bisa menjalar di semua wilayah di Kota Yogyakarta ini, sehingga Kota Yogyakarta ini benar-benar menjadi kota budaya dan penuh dengan adat dan tradisinya.